Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada malam hari ini kita akan mulai kajian kita pada Al-Muyassar jilid ketiga, menyambung pembelajaran pada minggu yang sebelumnya. Dan insya Allah nanti ini mungkin untuk materi yang baru, biasa untuk materi pertama ini kita akan masuk di teorinya dulu. Nanti pertemuan yang selanjutnya kita masuk ke pendalaman latihan dan praktek ya. Sebagaimana biasa kita lakukan. Nah, tayyib qabla ma an nabda hadhihi dirasa wa hadhil muhalaqah haya bina an nad'ullaha awalan. Mari sebelum kita mulai kajian malam hari ini, kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, haya bina an nabda hadhil halaqah al-an. Di sini yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai la annafiyatu lil jinsi wala siyama. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita mengekspresikan di dalam bahasa Arab mengenai ungkapan tidak ada, ya, ungkapan tidak ada. La di sini kan bermakna an-nafiyah ya, mentidakkan. Bukan mengadakan, tetapi justru kebalikannya. Di sini mentidakkan. Nah, di sini bisa dilihat kalau pada kitab Al-Muyassar jilid 3 pada halaman 31 ya. Ini kebetulan kitab yang lama ya, versi lama 31. Kalau versi kitab yang baru di jilid 3-nya ada kemungkinan berbeda halaman. Tetapi kalau judul sama tetap, yaitu lan nafiyatu lil jinsi wa la siyama. Nah, ini kita baca dulu. Silahkan Bapak Samsul Arifin sambil mencoba-coba dan kita menunggu yang lain. Kita kasih dulu kesempatan. Boleh membaca dulu bagian-bagian atasnya, Pak Samsul. Suaranya kecil, Pak Samsul. Lan nafiyatu lil jinsi sudah Seth. Bagus, lanjutkan. Suaranya bagus. Hiya hiyallati tadullu ala nafyil khabar anil jinsil waqi'i ba'daha ala sabilil istighrabi ay yuradu biha nafyihi an jami'i afrodil jinsi nason la ala Oke, masih lanjutkan dulu. Nanti kita koreksi nggak apa-apa ya. Yang penting harus berani baca dulu saja. Salah pun tidak apa-apa, tidak masalah. Sampai nahwu ya berarti. Nah, sampai ini yang paling penting. Silahkan dilanjut dulu. la lan nafiyatul jinsi in fatun sobul isma wa turfa'ul khabaro al khiyaru Oke, baik. Baik. Mari kita baca lan nafiyatu lil jinsi wala siyama. La an-nafiyah. Ntar ini kegedean ya. Oke, kita perkecil dulu ini. Pointernya kebesaran. Nah, ini mungkin sudah cukup ya. Lan nafiyatu lil jinsi wa la siyama. Warna biru kurang kelihatan ya. Ya nggak apa-apa, hitam aja ya. Nah, lan nafiyatu lil jinsi wala siyama. Nah, ini la yang bersifat menafikan ya, la
An-nafiyatu, la yang bersifat menafikan, lil jinsi, terhadap semua jenis yang dimaksud, wa la siyama. La siyama ini, eee, ya ini nanti untuk pembahasannya di minggu mendatang mengenai la siyama. Di sini kita akan fokus ke la an-nafiyahnya dulu ya, la an-nafiyah lil jinsinya. Nah, lan nafiyatu lil jinsi, la an-nafiyatu lil jinsi. La yang menafikan terhadap jenisnya itu, ya ini akan menjadi satu istilah baru, sebutnya ya ini, lan nafiyah lil jinsi. Jadi istilah baru di dalam ilmu nahwiyah ya. Nah, apa la an nafiyah lil jinsi itu? Apa la yang menafikan terhadap jenisnya itu? Hiya, nah kita perhatikan di sini ada hiya. Secara kaidah bahasa Arab bahwa hurufun muannasun. Setiap huruf itu harus dianggap muannas. La itu kan di sini huruf ya, la-nya ini. La-nya huruf, maka setiap huruf di dalam bahasa Arab seperti apa? Ba, min, sila, an, ya huruf-huruf yang bisa dia itu huruf mabani atau huruf ma'ani. Bisa dia itu huruf hijaiyah atau huruf-huruf jar atau huruf-huruf, yang menasabkan atau menjazmkan. Maka setiap huruf di dalam bahasa Arab itu selalu masuk kategorinya muannas. Sehingga hiya di sini kata gantinya, bukan huwa ya. Lan nafiyatu lil jinsi, nanti tidak huwa. Kenapa? Karena la-nya juga dia sifatnya ini sudah dengan muannas juga an-nafiyah. Nah, jadi la itu an-nafiyah lil jinsi. Nah, ini an-nafiyatunya juga dia dengan muannas, ada tamar buto ya. Maka la itu pun tidak an-nafi. Kalau mudzakkar maka nanti an-nafi, tidak an-nafiyu, tidak, tetapi an-nafi. Kalau la ini kan huruf, maka setiap huruf itu muannas sehingga an-nafiyatu ya. Dan kata ganti orangnya hiya di sini. Nah, kemudian isim mausulnya juga sama untuk muannas. Jadi allati, hiyallati karena la tadi muannas. Tadullu yang menunjukkan. Nah, tadullu di sini pun dia untuk muannas, ada tak perempuan, bukan tak perempuan, ini sebetulnya taknya tak mudharaah. Tak mudharaah. Di sini bukan domir taknya, tapi tak di sini adalah tak huruf mudhari yang mempunyai makna sedang atau akan dan menunjukkan ada domir hiya di dalam tadullu itu. Domir hiyanya mana? Nasiyatan atau mudmaroh atau domirnya domir mustatir ya. Nah, jadi di sini muannas, ya muannas, alati muannas, tadullu juga muannas. Nah, di sini sudah berbeda lagi. Nah, kita terjemahkan dulu ya. Lan nafiyatu lil jinsi, la yang menafikan terhadap jenisnya itu hiyallati tadullu ala nafyil khobari anil jinsi. Ia adalah alati yang tadullu menunjukkan ala kepada nafyil khobari anil jinsi, yang menafikan predikatnya dari jenisnya. Ingat, menafikan predikatnya dari jenisnya. Jadi di sini bukan menafikan subjek ya, bukan menafikan mubtada atau isimnya, bukan, tetapi ternyata yang dimaksud menafikannya itu predikatnya atau khobarnya. Nah, al-waq anil jinsil waqi'i yaitu menafikan khobar dari jenis-jenis al-waqi'i ba'daha ala sabilil istighroqi, yang terletak setelahnya itu, setelah apa ya? Setelah huruf la kan. Yang mana khobar terletak setelah huruf la
ala sabilil istigroki, yaitu nafyil khobari anil jinsil waqi ba'daha ala sabil istigroki, yaitu menafikan predikat ala sabilil istigroki dengan metode menenggelamkan semua, mengkaramkan semua, atau maksudnya menghilangkan semua gitu ya. Tapi istigrok itu makna aslinya tenggelam, karam, hilang semua. Raib juga istigrok ya. Istigrok itu inti maknanya adalah menghilangkan semua atau menenggelamkan semua. Atau nah di sini yaitu yuradu biha nafyuhu. Yuradu biha nafyuhu. Ini bukan nafyihi ya, Pak Samsul, tapi nafyu. Kenapa? Dia jadi naib fa'il dari yuradu. Nah, ini ada yuradu. Yuradu di sini adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu adalah fi'il mudhari majhul. Yuradu yang dimaksud biha dengan al istighraq itu maksudnya gitu ya. Biha dengan al istighraq itu nafyuhu. Nah, ini nafyuhu itu adalah naib fa'il. Naib fa'il bagi yuradu. Nah, ini adalah subjek bagi kata kerja pasif yuradu. Ini subjeknya atau pelakunya, nafyuhu. Yuradu biha nafyuhu yang dimaksud dengannya adalah nafyuhu mentiadakannya anjami aprodil jinsi dari semua satuan jenis nason. Nason ini sebetulnya dia adalah nazmul khofid, asalnya fin nasi. Fin nasi karena fi-nya dibuang, huruf jarnya dibuang. Ketika diterjemahkan kan fin nasi secara tekstual, secara teks ya. Secara tekstual atau secara tulisan gitu maksudnya, secara tekstual. Nah, karena fi-nya dibuang, maka dia akan menjadi mansub untuk menandakan nazmul khofid. Nason di sini bukan maf'ul bih, bukan objek. Dia mansubnya itu, tetapi nason di sini dia itu menjadi nazmul khofid. Asalnya fin nasi. Nah, karena fi-nya dibuang, ingat kalau ada huruf jar yang dibuang dan ketika diterjemahkan pun masih ada makna huruf jarnya, tetapi ternyata dia mansub. Nah, itulah adalah salah satu nazmul khofid. Maksudnya huruf jar yang dibuang pada akhirnya menjadi mansub gitu ya. Jadi huruf jar kalau dibuang, huruf jarnya jatuhnya ke mansub. Nah, mansub itu adalah salah satu dari pengganti huruf jar juga, tapi tidak mutlak harus bahwa mansub itu adalah pengganti dari huruf jar, enggak juga. Tapi ini secara makna juga ini memang nazmul khafid. Ini adalah huruf jar yang dibuang, asalnya fin nasi. Jadi menafikan dari keseluruhan satuan jenis secara tekstual atau pada teks gitu ya. Fin nasi gitu. Jadi ini asalnya fin nasi jadi nason, fi-nya dibuang. La ala sabilil ihtimali. Tidak berdasarkan metode ihtimal, probabilitas atau kemungkinan. Maksudnya gimana? Jadi la nafiyah lil jinsi ini adalah khusus bahwa tidak ada yang lain kecuali subjek itu, ya. Tidak ada yang lain kecuali subjek itu. Jadi yang lain itu diistigrokkan, ditenggelamkan atau ditiadakan sehingga kita hanya memunculkan satu subjek saja. Nah, itu fungsi dari la anafiyah lil jinsi. Jadi yang tadi bahwa predikat-predikat yang lain di luar subjek, jadi ini kan yang jadi tokoh utamanya subjek kan ya. Subjek ini menjadi tokoh utama yang mana predikatnya itu mentiadakan keseluruhan gitu dengan predikat ini. Nah, ini la ala sabilil ihtimal dan si ekspresi dari kata-kata yang menggunakan la nafiyah lil jinsi ini bukan ihtimal, la ala sabilil ihtimal, bukan bermaksud kemungkinan gitu. Jadi ini memberikan penegasan bahwa tidak ada yang lain kecuali kamu, seolah-olah begitu ya. Nah,
bukan suatu kemungkinan. Misalkan, kalau kita hanya berkata, tidak ada yang duduk di kelas misalkan ya. Berbeda dengan kata tidak ada yang duduk di kelas satu ini kecuali Umar. Jadi yang ada hanya Umarnya saja. Selain Umar semuanya al-istigrok atau ditiadakan. Nah, itu maksud istigrok itu mentiadakan subjek yang lain dengan predikatnya. Itu ya, itu maksud dari penggunaan fungsi la an-nafiyah lil jinsi. Nah, baru kita masuk lagi ke paragraf yang kedua. Lan nafiyatu lil jinsi. Nah, ini secara fungsi. Nah, di sini fungsinya. Kalau tadi pengertiannya ya, lan nafiyatu lil jinsi la an nafiyah lil jinsi tak malu amala inna, berfungsi atau beramal atau berbuat sebagaimana perbuatan inna atau berfungsi sebagaimana fungsinya inna, huruf inna ya, huruf an-nasiho. Apa inna itu? Fatan sibul isma yang menasabkan, maka dia itu menasabkan isim watar faul khobaro dan merupakan khobar. Karena kan inna itu ya ini tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merupakan khobarnya. Nah, ini fungsinya sama dengan la. Bedanya kalau inna itu yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa inna itu memberikan penegasan. Kalau la ini memberikan penegasan yang lain gak ada lagi kecuali kamu satu-satunya seolah gitu. Ini contohnya la ahada agyaru minallahi. La ahada. Tidak ada satu pun. Baik orang, baik zat, baik makhluk. Tidak ada satu pun. Nah, berarti siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun, ya istilahnya la ahada. Tidak ada seorang pun. Dan tidak ada satu pun gitu ya. Apapun, baik benda atau ya mungkin makhluk ya, agyaru minallahi. Nah, ini tidak ada satu zat pun yang lebih cemburu. Agyaru ini adalah dari girotun atau dari goirotun. Bahasa di kita udah jadi bahasa Indonesia. Girotun atau goirotun itu menjadi gairah. Gairah. Bahasa asli Arab ini girotun atau goirotun. Bisa ginnya di kasroh, bisa ginnya di fathah. Apa arti girotun atau goirotun? Arti maknanya ada tiga sebetulnya. Tetapi di sini yang paling masuk ke konteks artinya ini cemburu. Cemburu. Girotun itu maknanya pertama bisa cemburu, bisa juga bergairah, bisa juga bersemangat. Ya, itu girotun atau goirotun. Gin bisa di kasroh, gin bisa di fathah. Nah, ini menggunakan isim tafdil, jenis isim yang tafdil. Agyaru. La ahada agyaru minallahi. Tidak ada satupun yang paling pencemburu atau penyemburu ya, minallahi dari Allah. Maksudnya apa? Allah itu kan maha menyemburu ya, maha cemburu ketika ada makhluknya yang menyembah kepada selain Allah. Itu disebutnya musyrik. Makanya Allah maha penyemburu. Nah, di sini la ahada agyaru minallahi. Tidak ada satupun yang paling pencemburu dari Allah. Nah, di sini lihat isim la-nya adalah ahada. Isim la-nya ahada, khobar la-nya agyaru minallahi. Nah, ini. Nah, ini secara makna tadi di atas setelah kita jelaskan bahwa ini al-istigrok. Al-istigrok itu apa? Meniadakan, menenggelamkan semua satuan. Nah, dari ini, dari isim ini. Menenggelamkan satuan ini oleh apa? Oleh predikatnya. Nah, ini predikatnya. Agyaru minallah. Nah, gitu. Jadi ini sama dengan kita mengungkapkan tidak ada yang paling cemburu kecuali Allah. Hampir mirip-mirip maknanya seperti menggunakan ilah, tetapi di sini ekspresinya menggunakan la ya. La ahada agyaru minallahi. Tidak ada satupun yang paling pencemburu dari Allah. Berarti menandakan yang lain itu
tidak sebanding cemburunya dengan Allah, atau al-istighraq yang lainnya itu dihilangkan seolah-olah ya, tidak dipandang lagi dengan ungkapan yang la ini, la. Nah, la inilah an-nafiyah lil jinsi itu, meniadakan jenisnya atau al-istighraq ya. Nah, di sini ada beberapa hukumnya mengenai la an-nafiyah lil jinsi itu. Oke, walakinna laha hukman khosson. Akan tetapi laha baginya, maksudnya bagi la an-nafiyah lil jinsi itu, hukman khosson, memiliki hukum yang khusus. Nah, ingat kajian lakinna yang kemarin, karena ini hukman khosson di fathah, berarti ini cara bacanya lakinna, bukan lakin ya. Kalau lakin ini pasti dibacanya nanti dia itu hukmun khosun. Karena kalau lakin jadi ihmal atau mulgoh. Jadi tidak berfungsi. Kalau lakinna itu sama dengan dia ada inna, lakin dan inna. Jadi lakinna akan tetapi sesungguhnya gitu. Laha hukman khoson. Nah, di sini isim lakinnya adalah hukman dan khoson sebagai sifat dari hukman. Khobar lakinnya adalah laha ya ini. Lakinna laha hukman khoson. Akan tetapi bagi la nafiyah lil jinsi itu ada hukum yang khusus. Fayushtarotu, maka disyaratkan fi imaliha amala inna syurutun. Asalnya begini, fayushtarotu syurutun fi ikmaliha amala inna. Nah, jadi yushtarotu ini kan fi'il majhul, yaitu kata kerja fasib, fi'il majhul, fi'il mudhari majhul atas timbangan ustub ila bukan istaroto yastaritu, ibta'ala yabta'ilu ya ini. Dari syartun kan ibta'ala yabta'ilu. Fi'il mudhari majhulnya yubta'alu. Jadi yushtarotu. Fayushtarotu maka disyaratkan syurutun, syarat-syarat itu. Nah ini, jadi ini naib fa'ilnya di sini justru jauh sekali lihat. Ini surutun, dibacanya surutun ini. Karena dia naib fa'il bagi yustarotu. Nah ini, jauh ya naib fa'ilnya, seolah-olah dia bukan naib fa'ilnya, padahal dia naib fa'ilnya. Jadi ketika kita baca sederhananya sebetulnya fayushtaratu syurutun fi i'maliha amala inna. Maka disyaratkan beberapa syarat gitu pada fungsinya ketika dia berfungsi sebagaimana fungsinya inna gitu. Fi i'maliha ini adalah masdar i'mal. I'mal itu a'mala yu'milu i'malan, masdar. I'mal itu berfungsi atau ya fungsi ya yang paling tepat, kurang lebih berfungsi atau beramal, bekerja. I'mal ini masdar mempunyai objek atau maf'ul bih. Maf'ul bihnya amala inna. Nah, bahwa yang mempunyai maf'ul bih, yang mempunyai objek itu bukanlah hanya kata kerja, enggak. Tidak mesti kata kerja punya maf'ul. Masdar juga punya maf'ul seperti ini. Nah, i'maliha fi i'maliha pada beramalnya amala inna sebagaimana amalnya inna. Jadi i'maliha ini dianggap sebagai masdar bimakna fi'li. Masdar dengan makna kata kerja dan dia mempunyai objek. Objeknya amala inna. Di sini maf'ul bihnya justru. Ini maf'ul bihnya ya. Maf'ul bih dari mana? Dari masdar yang berfungsi sebagai fungsi kata kerja. Oke. Wahia, nah ini beberapa syarat-syaratnya itu. Kita lihat ada berapa syarat sih? Mudah, hanya ada 3 syarat gitu ya. Coba kita baca dulu beberapa syaratnya. Yang pertama, ayakunas muha nakirotan. Bahwa untuk isim la-nya itu harus selalu nakiroh. Nah, lihat isim la pada contohnya. Nah, la
Kadziba mamduhun. Nah, ini isim la-nya itu kaziba. Asalnya kan al-kazibu mamduhun asalnya. Asalnya itu ada alif lam ya. Al-kadzibu mamduhun. Nah, asalnya begini. Al-kadzibu mamduhun. Seorang pendusta itu dipuji, kan nggak mungkin ya. Makanya masuk ekspresi yang lain, yaitu nggak akan mungkin, seolah-olah nggak akan mungkin lah orang pendusta itu dipuji. Nah, gunakan ekspresi la di sini. La kadziba, tidak ada satu pendusta pun, gitu cara penerjemahannya. Mamduhun, akan dihormati atau akan dipuja. Nah, kaziba di sini ingat tadi secara konsep la an-nafiyah lil jinsi ini al istigrok. Nah, itu makna al istigrok itu menenggelamkan segala kemungkinan, gitu maksudnya. Meniadakan segala kemungkinan, sehingga makna lainnya pun bisa kita eh, katakan seperti ini. Tidaklah mungkin atau tidak ada kemungkinan, gitu ya, karena menghilangkan kemungkinan. Tidak ada kemungkinan orang yang berdusta itu akan dipuji. Nah, gitu. Jadi seolah-olah menghilangkan kemungkinan untuk dipuji. Makanya sebutnya al-istigrok itu gak akan mungkin lah dipuji orang yang berdusta. Nah, itu fungsi la an-nafiyah lil jinsi tadi. Yang pertama, tidak boleh ada alif lam di awal. Nah, ini alif lamnya harus dibuang. Alif lam dibuang itu apa? Untuk menunjukkan al-istigroknya, yaitu menenggelamkan semuanya, bahwa nggak ada yang lain, hanya kejadian tertentu. Nah, ini tidak ada atau tidak ada kemungkinan orang pendusta itu dipuji. Nah, ini la-nya al-istigrok. Dengan syarat isim la-nya ini tidak boleh ma'rifah, dia harus nakiroh atau tanpa alif lam. Itu hukum pertama kalau la an-nafiyah lil jinsi. Karena nanti kalau la-nya ada alif lam itu nanti beda lagi, gitu. Kalau la-nya alif lam bukan al-istigrok lagi, gitu. Nanti la-nya itu la nafi biasa, gitu nanti kemungkinannya. Ini kita berbicaranya mengenai la nafiyah lil jinsi yang al-istigrok, bahwa kalau kita ingin menghilangkan segala kemungkinan, kaziba, jangan lal kaziba, jangan. Kaziba, alif lamnya harus dibuang. Itu berarti sudah bermakna istigrok. Nah, kemudian ada pengecualian yang lain. Fa in dakhalat ala ma'rifatin, jika la nafiyah lil jinsi itu pun masuk kepada ma'rifah, nah, wajaba ihmaluha wa tikraruha. Wajib ihmal. Maksudnya ihmal apa? Tak berfungsi fungsinya, yaitu fungsi menasabkan isim merupakan khobarnya. Wajib ihmaluha, wajib ihmal, wajib mulgoh, wajib tidak dianggap atau wajib tidak berfungsi. Wajaba tikroruha, dan wajib diulangnya lagi. Maksudnya bagaimana diulangnya lagi? Ya kata-katanya harus ada dua. Ini contohnya nih. Di bawah ini coba kita perhatikan contoh di bawah ini. Lazauju fil baiti walazaujatu. Nah, tidak ada seorang suami di rumah itu, dan juga tidak ada seorang istri. Nah, lazauju walazaujatu. Nah, ini ketika kalau mau dimasukkan kepada alif lam, katanya nih. Kan tadi itu khusus ya kepada yang tidak beralif lam, ini lakadiba mamduhun, tidak lal kaziba, tidak. Justru di sini kita memiliki pengecualian, kalaupun katanya mau dimasukkan kepada yang ada alif lam nih. Az-zauju kan ada alif lam, az-zaujatu kan ada alif lam. Maka itu harus ihmal. Apa ihmal itu? Jangan dianggap lagi sebagai
dijatuhkan fungsi la nafiyah lil jinsinya, gitu. Jadi dia tidak berfungsi lagi sebagaimana fungsinya la nafiyah lil jinsi. Ketika la-nya ada alif lam itu bedanya ya. Makanya kita lihat nanti di Al-Qur'an misalkan ketika ada la, ke depannya ada alif lam atau tidak gitu. Kalau tidak ada alif lam berarti apa? Al-istighraq. Kalau ada alif lam berarti ihmal, maksudnya dia tidak berfungsi sebagai dan tidak dianggap sebagai la nafiyah lil jinsi kalau ada alif lam, dan tidak wajib dan tidak harus mansub. Dia kembali lagi karena sudah ihmal maka az-zawju di sini dengan domah bukan dengan fathah. Tetapi harus diulang-ulang kalau la itu masuk kepada ma'rifah. Nah, ini. La zauju fil baiti wala zaujatu. Tidak ada suami dan istri di rumah itu. Gitu. Atau seperti contoh yang lain, tidak ada ibu dan bapak di ruangan itu. Nah, itu ya. Jadi ini harus sesuatu yang diulang-ulang atau misalkan di suatu kelas tidak ada guru dan murid di ruangan kelas itu. Nah, seperti lal mudarrisu fil fasli walat tullabu. Nah, jadi dia itu harus sesuatu yang diulang-ulang 2 kali. Atau misalkan, suatu apa ya, aula ya, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan di aula itu ya. Lal bintu walal walal ibnu, tidak ada seorang atau lal waladu walal bintu. Nah, lal waladu walal bintu ada alif lam kan, fil qa'ah. Atau yang penting ininya harus bolak-balik. Kalau huruf jarnya mau di mana pun tidak masalah, mau di depan atau di belakang, di sini tidak masalah. Yang penting la-nya itu wajib diulang-ulang. Misalkan yang ini juga ya, lazauju walazaujatu fil baiti atau lazauju fil baiti walazaujatu. Huruf jar ini tidak ada masalah apa-apa. Yang jadi masalahnya lam harus diulang-ulang ketika masuk pada isim ma'rifah dan harus kembali lagi domah. Nah itu kalau la masuk kepada isim ma'rifah gitu ya. Nah ini atau contoh yang lain. La aliyun indana wala mahmudun. Ali tidak bersama kami dan juga tidak tidak Mahmud. Mahmud ya, bukan Muhammad. La aliyun indana wala mahmudun. Tidak tidak bersama kami Ali dan Mahmud itu. Gitu ya. Jadi la-nya ini kalau masuk kepada isim ma'rifah. Ingat isim ma'rifah itu bukan hanya alif lam. Nama orang pun sudah ma'rifah. Ini kan Mahmud nama orang. Ali itu nama orang. Karena nama orang itu ya sudah tentu orangnya. Karena alif lam itu memang untuk penentu ya, memakrifahkan. Jadi ma'rifah itu alif lam salah satunya. Yang kedua juga adalah ini apa namanya? Nama orang ya. Aliun Mahmudun. Nah, itu kalau masuk kepada isim ma'rifah, tetapi harus diulang-ulang 2 kali begini ya. Nah, kemudian yang kedua, kaidahnya apa? Ayakuna ismuha muqaddaman wa khabaruha muakhkharon. Nah, bahwa isimnya itu harus diawalkan dan khobarnya harus dimuakhorkan. Ya, jadi tidak ada mubtada muakhor, khobar muqaddam di la nafiyah lil jins ini. Nah, contohnya seperti ini. La rojula fid dari. Nah, ini udah yang contoh betul ya. La rojula. Asalnya kan ar-rojulu fid dari. Ar-rojulu fid dari. Ada seorang laki-laki di rumah. Nah, ini ar-rojulu di sini mubtada kan, fid dari khobar. Nah, untuk la an-nafiyah lil jinsi itu tidak boleh la fid dari rojulun, tidak boleh. Tapi dia harus konsisten kepada mubtada khobar yang asli. Yaitu mubtada yang di awal, khobar yang di akhir. Harus konsisten ke mubtada khobar yang asli. Nah, kemudian kita lihat lagi kaidah yang lain. Fa'in taqaddamal khobaru. Tetapi jika khobar itu lebih awal,
alal ismi atas isimnya, wajaba ihmaluha wa tikroruha. Nah, ini ihmal dan tikror lagi. Wajib diihmal dan ditikror. Wajib dia itu tidak dianggap, ihmal itu tidak dianggap. Wa tikror dan wajib diulang lagi. Nah, contohnya kalau mau huruf jarnya di awal ya. Kan ini predikat kan ini adalah khobar. Subjeknya di depan malah atau mubtadanya di akhir. Ini menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhor. Kalau mau seperti ini, dia kembali lagi menjadi ihmal, la-nya itu tak berfungsi. Jadi lafid dari rojulun, tidak rojulan lagi. Ini tetap aja rojulun. Tetapi la-nya ini wajib diulang-ulang di depannya. Nah, ada la yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Lafid dari rojulun walam ro'atun. Nah, ini ada dua, berarti subjeknya ya. Tidak ada di rumah itu seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Atau di kampung itu seorang lelaki atau seorang perempuan. Nah, ini kita kaidah yang ketiga. Ala alla yadkhula 'alaiha harfu jarrin, bahwa tidak masuk huruf jar padanya. Nah, tidak boleh masuk huruf jar. Fa in dakhala 'alaiha harful jarri, jika masuk huruf jar padanya kanat zaidatan, maka huruf jarnya itu menjadi zaidah. Zaidatan yang di sini jadi khabar kanat ya. Wal ismu ba'daha majrurun, dan isim yang setelahnya itu majrurun, di majrur di harfil jarri. Nah, dengan huruf jar. Maksudnya begini, la tadi nih kita kembali ke awal. La nafiyah lil jinsi ini tidak boleh di depannya ada huruf jar gitu. Kalau dia nafiyah lil jinsi ya. Berbeda dengan yang ihmal. Nah, kalau yang ihmal itu ya boleh. Nah, ini la fid dari rojulun walam ratun. Karena ihmal, maka la-nya di sini bukanlah nafiyah lil jinsi. Yang ihmal itu ya, tidak termasuk nafiyah lil jinsi. Ya ihmal, berarti tidak berfungsi sebagai nafiyah lil jinsi. Nah, kemudian kalaupun di sini Allah yadkhulu 'alaiha harfu jarin fa inda khala 'alaiha harful jari kanat zaidah. Kalaupun misalkan kita mau memasukkan huruf jar pada la-nya itu, maka harus dianggap la hurufnya itu zaidah. Nah, ini ba contohnya. Jitu bila Zaidin. Jitu bila Zaidin. Saya datang dengan tanpa Zaid. Jitu bila Zaidin. Nah, ini maka ba yang seperti ini harus dianggap ba zaidah. Ba zaidah itu fungsinya hanya menambahkan tambahan, tetapi apa namanya, di sini bermakna bila, oh ya ini masih masuk kepada ini tidak ihmal ya, maaf. Oh ya, kalau yang tadi ini ihmal. Yang kedua ini ihmal. Nah, ini dia masih masuk kepada fungsi la nafiyah lil jinsi. Ini boleh dibaca jita, jiti, jitu. Kenapa? Karena tidak ada korinah kemanapun ini. Tidak ada sebelumnya apakah lelaki, perempuan, kamu, dia, siapa. Ini bisa jitu, bisa jiti, bisa jita. Misalkan kalau jita bila Zaidin, kamu telah datang dengan tanpa Zaid. Nah, bi di sini kalau la-nya ini apa namanya, dimasuki huruf jar sebelumnya, maka harus dianggap ba zaidah. Jadi tidak tidak dianggap la-nya ini sebagai la apa namanya ya, ya ini nggak ada fungsi juga sebetulnya ya, ini bila Zaidin tidak ada fungsi secara pasti kepada nafiyah lil jinsi ya, karena di sininya ma'rifah. Kita perhatikan. Ya, nah itu jadi untuk ba yang masuk kepada huruf huruf la ini, maka dia harus dianggap ba zaidah atau huruf huruf jarnya zaidah begitu. Nah, jadi kita ulang sedikit mengenai
kaidah dari la nafiyah lil jinsi. Nah, pertama harus selalu isimnya nakiroh. Ayakun nasmuha nakiroh. Harus selalu nakiroh. Tetapi kalau masuk kepada ma'rifah berarti dia itu ihmal dan juga wajib diulang-ulang lagi. Ihmal itu berarti tak berfungsi ya sebagai la nafiyah lil jinsi. Nah, kemudian harus selalu keadaan mubtada khobarnya mubtada khobar asli ya. Jadi seperti la rojula fiddari. Kalaupun mau dimasuki huruf jar pada la-nya itu, maka huruf jarnya itu harus dianggap huruf jar zaidah gitu ya. Nah, itu untuk contoh-contohnya dan latihannya kita akan laksanakan minggu depan agar kita lebih paham dari ketiga kaidah pada la an-nafiyah lil jinsi barusan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan sambung temuan ini dan mendalami lagi kajiannya kepada tatbikotnya ya, pada penerapannya, pada contoh-contoh, baik contoh secara langsung kita laksanakan ataupun contoh dari nanti ayat-ayat Al-Quran insya Allah disajikan juga. Baik, hayabina anak fi hadhihi dirasah al-yaum. Mari kita cukupkan dulu untuk materi pelajaran hari ini. Hayabina anak tatima hadhil jalsah biddu'a. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.